Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang model-model pengembangan kurikulum. Langsung saja yang pertama, pengertian model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum merupakan ulasan teoritis tentang proses pengembangan kurikulum secara menyeluruh atau dapat pula hanya merupakan ulasan tentang salah satu komponen kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, tidak terlepas dari berbagai aspek seperti cara berpikir sistem nilai, moral, keagamaan, politik, budaya, dan sosial, proses pengembangan kebutuhan peserta didik, masyarakat, maupun arah program pendidikan. Pertama, model Oliva. Oliva menggambarkan bahwa dalam pengembangan kurikulum ada 12 komponen yang satu sama lain saling berkaitan. Komponen pertama, perumusan filosofis, sasaran, misi visi pendidikan, dan analisis kebutuhan masyarakat. Komponen kedua, analisis masyarakat yang berisi pernyataan yang bersifat umum dan ideal. Yang ketiga dan empat, tujuan umum dan khusus kurikulum. Komponen kelima, implementasikan kurikulum. Komponen ke-6 dan 7, perumusan tujuan. Komponen 8, menetapkan strategi pembelajaran. Komponen 9, teknik penilaian. Komponen 10, mengimplementasikan kurikulum. Komponen 11 dan 12, dilakukan evaluasi. Yang kedua, model Wheeler. Wheeler menawarkan 5 langkah yang saling terkaitan dalam proses kurikulum. Adapun langkah-langkah tersebut, yang pertama, seleksi masuk tujuan dan sasarannya. Yang kedua, seleksi pengalaman belajar untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, seleksi isi melalui tipe-tipe tertentu. Yang keempat, organisasi dan integrasi pengalaman belajar. Yang kelima, evaluasi setiap fase dan masalah tujuan-tujuan. Yang selanjutnya adalah model Audrey dan Howard Nichols. Ia mengembangkan pendekatan dalam pengembangan melalui 5 langkah. Yang pertama, situational analysis atau analisis situasi. Yang kedua, selection of objective, seleksi tujuan. Yang ketiga, selection and organization of content atau seleksi dan organisasi isi. Yang keempat, selection and organization of method atau seleksi dan organisasi metode. Dan yang terakhir adalah evaluation atau evaluasi. Yang selanjutnya adalah model Zeiss. Terdapat 2 model. Yang pertama, model administratif yang menekankan pada kegiatan orang sesuai fungsi. Yang kedua, model grassroots approach, model kurikulum yang memiliki kebutuhan untuk menyempurnakan. Selanjutnya adalah model pengembangan kurikulum, model Ralph Taylor. Ada 5 faktor penentu tujuan pendidikan menurutnya. Yang pertama, pengembangan kemampuan berpikir. Yang kedua, membantu memperoleh informasi. Yang ketiga, pengembangan sikap kemasyarakatan. Yang keempat, pengembangan minat peserta didik. Yang kelima, pengembangan sikap sosial. Pengembangan kurikulum yang selanjutnya adalah model Hilda Taba. Model yang pertama adalah bila mendesain ulang kerangka, maka sebelumnya harus diterapkan dulu pola yang diuji. Yang kedua adalah panitia penyusun kurikulum dapat menduduki rencana kurikulum yang bermanfaat. Yang ketiga, karena menggunakan penelitian empiris, kurikulum cenderung abstrak dan umum. Oke, untuk materi selanjutnya dari kelompok 5 yaitu adalah model David Warwick. Model David Warwick ini mempunyai sifat deduktif. Ada 4 cara untuk menyusun model kurikulum David Warwick ini. Yang pertama adalah menyusun kurikulum secara umum dulu. Yang selanjutnya yaitu untuk mempertimbangkan segala sumber. Yang ketiga yaitu memperhatikan fasilitas, staf, kemampuan latar belakang peserta didik, alat pengajaran, serta sumber belajar. Dan yang keempat yaitu mendemonstrasikannya. Untuk selanjutnya yaitu adalah pengembangan kurikulum batch map. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum ini yaitu ada 4. Yang pertama, menetapkan wilayah perubahan kurikulum. Yang ketiga, menetapkan personalia atau pihak-pihak yang akan mengikuti perubahan kurikulum tersebut. Yang ketiga yaitu menetapkan organisasi dan prosedur tujuan perubahan kurikulum. Yang keempat yaitu mengimplementasikan kurikulum tersebut.
Dan yang terakhir yaitu melaksanakan evaluasi. Model hubungan interpersonal dari Rogers. Langkah-langkah dalam model ini ada 4. Yang pertama, memilih suatu sasaran administrator dalam sistem pendidikan dengan syarat individu terlibat hendaknya ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatan kelompok secara intensif agar dapat berkenalan secara akrab. Yang kedua, mengikut sertakan guru-guru dalam pengalaman kelompok secara intensif. Yang ketiga, pertemuan intensif antara guru dan peserta didik lainnya serta akrab dalam suasana bebas ekspresi. Yang keempat, menyelenggarakan pertemuan secara interpersonal antara administrator guru dan orang tua peserta didik. Yang selanjutnya yaitu model action research yang sistematis. Di sini ada 6 langkah. Yang pertama, merasakan adanya suatu masalah dalam kelas atau sekolah yang perlu diteliti secara mendalam. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Yang ketiga, merencanakan secara mendalam tentang bagaimana pemecahan masalahnya. Yang keempat, menentukan keputusan-keputusan yang perlu diambil sehubungan dengan masalah tersebut. Yang kelima, melaksanakan keputusan yang telah diambil dan menjalankan yang telah disusun. Yang keenam, menilai kelebihan dan kekurangannya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5 dari pembahasan materi model-model pengembangan kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.